Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Sekarang kita memasuki permulaan bulan Februari 2024. Bulan Februari ini kita akan merayakan Imlek bagi yang merayakan, dan juga kita akan melaksanakan pemilu. Mari kita sama-sama berdoa supaya pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan lancar dan damai. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami dari awal tahun 2024 sampai dengan hari ini. Dan sekarang pada bulan Februari ini, kami bawa hulu hilir hasil kerja kami dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Terimalah ya Tuhan, biar persembahan kami ini dapat dikelola bagi pekerjaan dan pemberitaan nama-Mu di muka bumi ini. Kembalikanlah dan lipat kali gandakan kepada kami semua benih-benih yang terbaik dan berkat terobosan keuangan yang melimpah ya Tuhan, supaya kami bisa semakin hidup memberkati dan tetap setia menabur berkat di ladang-Mu. Kami terima kasih ya Tuhan, dan kami buka ibadah ini dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Kami mau memakai suara kami, perbuatan kami, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Ajarilah kami Tuhan jalan-jalan-Mu, sehingga kami hidup sebagai anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan terang Tuhan. Dan ajarilah kami Tuhan, dan jagai juga kami Tuhan, sehingga kami tidak turut dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuah kami berkat dan tidak berbuahkan hal-hal baik Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk memulai ibadah hari ini Tuhan. Biarlah kami hanya fokus kepada puji-pujian, mazmur, dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya kami kembalikan kepada-Mu Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua akan kuberikan kepadamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu.
itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, kami percaya Engkau memiliki rencana yang besar di hidup kami masing-masing, Tuhan. Dan jalan yang kami lalui tidak selalu lurus dan selalu sesuai dengan harapan kami. Banyak rintangan, kegagalan, badai hidup yang harus kami lewati. Tapi kami percaya, Tuhan, kami tidak sendiri karena ada Engkau yang selalu menyertai kami, Tuhan. Kami berserah, Tuhan, sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Dan kami percaya kepada rencanamu, Tuhan. Kau tidak mungkin meninggalkan kami sendiri, Tuhan, dan membiarkan kami jatuh tergeletak, Tuhan. Hati kami percaya kepadamu, Tuhan. Dan inilah pujian kami, Tuhan, yang kami angkat kepadamu. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang besar. Tuhan punya rencana
Terima kasih untuk kebaikan pemeliharaan-Mu sepanjang bulan, sepanjang tahun, sepanjang hidup kami, Tuhan. Betapa luar biasanya firman-Mu, kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur, pujian, mazmurkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami semua. Curahkan roh hikmah, pengertian yang benar, sehingga kami bisa memahami akan isi hati-Mu, memahami firman-Mu dan melakukannya dengan ketaatan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. 2 minggu berturut-turut kita sudah diajak lebih dekat memahami pesan nubuatan Tuhan tahun 2024 tentang transformasi. Ada 4 bagiannya. Nah, hari ini saya mau bacakan pada pengertian yang lain daripada pesan nubuatan Tuhan tahun 2024. Tentunya, kata Tuhan, setiap benih yang dilemparkan di tanah yang subur, dalam sekejap benih itu bertumbuh, kata Tuhan. Kuncinya adalah ketaatan hatimu, kuncinya adalah tanah yang subur, kata Tuhan. Karena itu dengarkanlah istilah diperkatakan dan dinasihatkan kepadamu, ujilah bobot bibit bebet, kata Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan kita pada bagian ketiga, yaitu menabur menurut kehendak Tuhan. Kita akan melihat tentang benih yang subur yang dilempar di tanah yang subur itu. Kita mau melihat sama-sama apa yang dinyatakan Injil Markus pasal yang keempat ayat 10 sampai yang ke-20. Injil Markus 4 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bila kita bicara tentang kata menabur, tentu kata menabur ini menimbulkan banyak persepsi, perbandingan, bahkan mungkin polemik. Karena setiap kekristenan mengupas kata menabur, maka identik dengan ketemunya teori kemakmuran. Dan semua hamba Tuhan yang menyingkapkan kata menabur, mau tidak mau harus bersiap-siap untuk mengalami banyak kritikan. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu melihat menabur menurut pesan nubuatan Tuhan tahun 2024 ini secara murni. Suka tidak suka, terima nggak terima, enak nggak enak, kita bagi kelasnya. Yang nggak bisa menerima kata menabur, ya sudah selesai. Berarti firman ini tidak diperuntukkan kepada mereka, karena mereka nggak akan tertarik. Tetapi bagi orang yang menabur, orang yang memang bergiat di ladang Tuhan, orang yang giat melakukan kehendak Tuhan,
akan memberi telinganya mendengar pemahaman ini. Karena apa? Karena dibagi dua sisi. Ada orang yang menabur mendapat pelipat gandaan 30, 60, 100 kali lipat. Ada yang menabur tapi tidak pernah menuai. Kita mau singkapi secara bijaksana, kita mau cermati sama-sama, kita mau melihat secara hati terbuka supaya firman ini benar-benar seperti pedang bermata dua, bukan hanya kepada pendengar, penyampainya juga menerima hal yang sama. Semua kita merelakan hati, merelakan diri untuk dikoreksi firman. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, hal pertama dikatakan memahami rahasia kerajaan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah memahami rahasia kerajaan Allah? Bagaimana kita tahu bahwa kalau yang kita perbuat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang kita tabur, apa yang kita semaikan, apa yang kita lakukan, bahwa itu benar-benar datang dari Tuhan. Tentu Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan, parameternya adalah harus dapat langsung dari Tuhan. Berbuah dalam hidup kita, kita mengalami damai, kita bersama keluarga melihat hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Proses demi proses yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dan kita tidak akan menyerah di balik segala pencobaan, di balik segala kebaikan yang kita lakukan. Karena kita tahu bahwa orang baik, orang benar juga kemalangannya banyak, malapetakannya banyak, kesulitan hidupnya banyak, pencobaannya banyak, tapi mereka bertahan. Kenapa? Karena mereka memandang kepada Yesus. Haleluya. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Kitab suci berkata dalam kehidupan ini ada orang-orang yang sudah giat menabur, giat di ladang Tuhan. Menabur bukan bicara tentang memberi uang. Menabur juga bisa bicara tentang memberi waktu melayani Tuhan, memberi hidup untuk jadi pendoa, memberi hari-harinya untuk berdoa buat orang lain secara tersembunyi. Menabur bicara semua sisi kehidupan. Jadi kata menabur jangan disempitkan dengan identik hanya nabur sebatas uang. Ya, itu hal yang kecil, hal yang sebenarnya hanya bagian kecil daripada kata menabur. Nah, dalam kehidupan ini ada orang-orang beriman seakan-akan kata Tuhan, mereka buta rohani, mereka tuli rohani. Kenapa? Karena kehidupan rohani mereka mengalami suatu jalan kebuntuan, kesempitan, dan juga tersesat. Tuhan menyatakan kepada kita tanda-tanda ini Bapak Ibu. Ada anak-anak Tuhan, ternyata mereka bangga, bermegah di balik taburan mereka yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Mereka tabur di ladang Tuhan. Ada yang merasa sangat terpandang, merasa sangat terhormat karena mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan bermerek, hamba-hamba Tuhan besar. Ada juga di antara mereka terhipnotis. Apapun yang diperbuat hamba Tuhan, dosa sebesar apapun, mereka tidak peduli. Ya. Lifestyle tidak menggenapi firman, hidup berkeluarga nggak genah, tidak cocok, tidak beres dengan firman itu tidak apa-apa. Mereka tetap kultuskan. Kenapa? Karena ada sekelompok anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipercayakan Tuhan pegang keuangan, pegang materi. Matanya buta, telinganya tuli. Karena ini dipesankan Tuhan dalam kehidupan ini masih terjadi Bapak Ibu. Karena itulah ujian api, ujian roh akan menyatakan kepada kita dasar kehidupan kita sebagai penabur, dasar kehidupan kita sebagai hamba Allah, dasar kehidupan kita sebagai bangsawan sorga, sebagai bendahara sorga itu, ujian api dan roh akan membakarnya, akan menampakkannya sisi dalamnya. Apakah semua itu murni? Apakah semua itu layak menerima upah? Ataukah sebaliknya semua itu tidak murni dan terbakar? Ini Tuhan kerjakan semasa pandemi COVID-19 ini, 3 tahun ini, semua nampak jelas sekali. Dan hari-hari ini kita bisa melihat keadaan rohani, kehidupan rohani orang-orang sekitar kita. Ada banyak orang yang menjadi kecewa dan pahit atas apa yang mereka kultuskan. Ada hamba-hamba Tuhan yang jatuh, kemudian mereka pahit, mereka kecewa. Mereka menyesali hal baik yang mereka kerjakan di ladang Tuhan. Mereka merasa sia-sia dan dibohongi. Lalu mereka pergi dan tinggalkan panggilan Tuhan atas hidupnya. Mereka hidup pada akhirnya jadi pembenci. Mereka kecewa sama Tuhan. Ini tentang penabur yang gagal. Penabur yang tuli dan buta rohani. Penabur yang hidupnya tidak sepenuhnya memandang kepada Yesus. Mereka lebih berkiblat kepada dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Mereka mengkultuskan hamba-hamba Allah. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keadaan inilah
yang menyingkapkan kepada kita tentang rahasia kerajaan Allah. Ternyata ada di dalam kehidupan ini tidak cukup. Makan semeja dengan Tuhan saja tidak cukup. Kenapa? Karena Yudas Iskariot pun akhirnya jatuh dalam perkara uang. Karena segala alasan yang dipakainya untuk berkata, oh buat apa pemborosan ini. Hatinya sendiri cinta uang. Kitab suci membentangkan keterbukaan, transparansi kehidupan. Kitab suci tidak menutupi apapun. Oleh karena itulah, marilah hari ini kita membuka diri kita untuk dikoreksi. Benarkah engkau sudah hidup memahami rahasia kerajaan Allah? Benarkah semua yang engkau perbuat itu sudah sesuai kehendak Tuhan? Atau sebaliknya, hari ini Tuhan sedang menempatkan engkau di waiting room-nya, membuat engkau duduk kecewa, sedih, dan kemudian Tuhan hendak menenangkan hatimu lewat padang gurun yang engkau sudah alami itu. Engkau sudah ditipu oleh hamba Tuhan, mungkin keuangan yang lebih dari miliar-miliaran. Mungkin engkau sudah dikecewakan di balik pelayanan. Engkau melihat bagaimana oknum-oknum rohani, bagaimanakah uang itu bermanipulasi di dalam pelayanan. Tuhan membuat engkau berdiam. Sesungguhnya Tuhan sudah menitipkan kepadamu hamba-hamba yang murni. Tuhan sudah mempercayakan kepadamu permata-permata rohani, tapi engkau terus kejar kesibukan di ladang Tuhan, ngejarnya sirkon, kepalsuan rohani yang kau dapat, kekecewaan, kepahitan. Kenapa? Karena engkau tidak memiliki kesanggupan dan karunia memahami rahasia kerajaan Allah, sehingga yang di depan mata yang merupakan berlian engkau tidak bisa lihat jelas. Sementara sirkon di luar sana membuat engkau bangga dan merasa sibuk rohani, dan pada akhirnya dan buah pada ujungnya adalah kekecewaan, kepahitan, dan engkau merasa tersakiti di ladang Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita hal ini supaya hari ini duduklah tenang di waiting room Tuhan, renungkan dan raihlah apa yang di depan matamu yang Tuhan sudah beri, sudah percayakan, yang tidak pernah meminta, yang tidak pernah menuntut, yang dapat engkau percaya bertahun-tahun lamanya engkau titipkan berkat Tuhan di ladangnya, engkau titipkan kepada hamba-hamba Allah ini. Raihlah bersama mereka berjabat tangan untuk membentuk suatu pelayanan dan kegerakan Tuhan yang jadi berkat bagi umat Tuhan, yang akan mempengaruhi seisi dunia ini, sehingga semua taburanmu jatuh di tanah yang subur, yang akan segera mengalami mulai tahun 2024 ini pelipat gandaan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan Tuhan pesankan ini kepadamu secara khusus Bapak Ibu, supaya apa? Supaya semua kekecewaan, supaya semua kehancuran, supaya segala hal yang tersakiti ada banyak tahun di masa-masa yang lalu, di tahun ini adalah musim baru, momen yang baru, kehendak Tuhan yang benar-benar engkau pahami menurut kasih karunia dan menurut apa yang engkau alami di balik kegagalan di ladang Tuhan. Tuhan Bapa yang baik. Dia menyakiti dengan maksud untuk mempersiapkan engkau menjadi wadah yang kuat. Dia membuat engkau luka, membuat engkau mengalami rasa sakit dengan tujuan untuk memperpanjang umurmu. Dia mengadakan hal-hal yang mungkin bagi banyak orang, oh kok bisa ya, kita sudah giat di ladang Tuhan, kita berbuat baik, kita menabur, kita melakukan banyak yang Tuhan perintahkan, kok kesannya makin susah, kok lebih susah daripada orang-orang yang hidup dalam dosa. Jangan iri Bapak Ibu terhadap orang-orang yang berbuat dosa, karena kitab suci berkata mereka segera hilang, lisut dan terbakar dalam kehidupan ini. Tetapi engkau pandanglah pada Yesus, Dia yang tak bernoda, Dia yang kudus tak bercacat pun harus merelakan dirinya ditelanjangi untuk menebus isi dunia ini. Siapkan dirimu untuk menderita, untuk memikul roh kemuliaan dari Tuhan. Kenapa? Karena segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu ada maksud-maksud Tuhan yang mulia. Oleh karena apa? Oleh karena engkau berharga di matanya. Tuhan punya rencana yang besar di dalam hidupmu. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah ada banyak umat Tuhan, bangsawan sorga, bendahara sorga, lari sana lari sini dengan pengkultusan, dengan kebanggaan. Matanya itu buta, telinganya itu tuli, tidak bisa melihat segala hal. Pada akhirnya mereka hanya sedang menimbun dan membuang air di padang gurun. Pada akhirnya mereka akan kecewa, akan mengalami kepahitan, dan akan mengalami hal-hal yang disebut dengan pencobaan yang berat di balik pengkultusan rohani itu Bapak Ibu. Nah, saya percaya hal ini Tuhan pesankan dengan jelas kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, perihal tanah yang subur. Tuhan ingatkan kepada kita ada satu bidang tanah yang subur di dalam kehidupan kekristenan ini, tapi ada 3 bidang tanah yang lain juga yang harus kita pahami. Yang pertama, 3 bidang yang akan kita pahami lebih dulu. Tanah pinggir jalan. Tanah pinggir jalan ini
tentu kita dapat perumpamakan kita ada di pinggir jalan. Lalu lintasnya padat, banyak motor, banyak mobil, banyak orang, dan sesak. Artinya, ketika kita menempatkan hidup kita menabur di pinggir jalan, kita sedang berada di area yang disebut sibuk dan bising rohani, sehingga iblis mudah merebut tuaian hidupmu. Ketika engkau tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan, engkau kehilangan jam-jam doa, engkau tidak punya persekutuan dengan Tuhan, tidak punya pengenalan pribadi akan Tuhan, engkau hidup dari kata orang karena kebisingan, karena di pinggir jalan itu adalah hidup terpengaruh oleh euforia rohani. Oh, kegerakan, ramai, gedungnya besar, mewah, hamba Tuhan banyak datang dari luar negeri, branded semua. Engkau sedang membiarkan dirimu buang waktu, tambah usia, rambut tambah putih, hidup gak akan mengalami tuaian dan tidak akan menggenapi kehendaknya. Ini kehidupan di pinggir jalan yang sia-sia, kata kitab suci. Kenapa? Karena iblis kerap kali masuk menghancurkan hidupmu, menghancurkan keluargamu, menghancurkan bisnismu, dan iblis kerap kali keluar masuk dalam hidupmu seenak jidat iblis. Kenapa? Karena celah hidupmu terbuka begitu lebar. Kemegahan yang engkau alami dan segala bentuk daripada kebanggaan yang kau punya itu adalah kosong dan tidak ada perkenanan Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah berbatu. Ada orang-orang yang mulutnya ngomong rohani, pinter, pengetahuan rohaninya luar biasa, tetapi hatinya seperti batu. Antara perkataan dengan perbuatannya tidak sejalan. Roh Kudus berkata kepada saya, "Nak, orang-orang rohani seperti ini adalah orang Kristen kerupuk." Ya. Kena hadirat Tuhan, kena kegerakan, kena euforia, mereka mengembang dengan gagahnya. Ini loh, aku orang Kristen, aku rajin melayani loh, aku sudah sibuk loh, ya. Tapi begitu kena air, kena pencobaan, melempem, Bapak Ibu. Roh Kudus sempat sharingkan perihal ini kepada saya dan saya sampaikan terbuka. Karena itu, janganlah jadi orang Kristen yang melempem. Hanya sebatas euforia, semangat, semangat, semangat. Kena pencobaan, kena penindasan sedikit, langsung melempem, langsung loyo, langsung kelihatan seperti orang gak punya Tuhan. Karena itu, ada banyak orang hidup seperti ini di akhir zaman. Mereka menyangkali kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena mereka hidup hanya sebatas agamawi. Yang ketiga, tanah semak berduri. Tanah semak berduri ini bicara tentang orang-orang yang memang bergelora. Mereka menemukan, oh inilah komunitas, inilah mentor rohani, inilah kehidupan rohani yang sesungguhnya. Mereka berjalan terus dan mereka mulai mengalami, proses diajarkan hidup suami istri. Mereka merasa, wah, gak enak hidup ternyata membenci mertua, gak enak ternyata hidup perpecahan keluarga, gak enak ternyata sebagai istri yang dominan, istri yang menjajah suami. Ternyata gak enak hidup sebagai suami yang gak punya wibawa, anak-anak aja gak percaya dan tidak punya hormat kepada seorang papa. Gak enak, oh ini sedang dibimbing ya. Tapi ini ternyata hanya sebatas Kristen hangat-hangat tai ayam ya. Kenapa? Karena kitab suci berkata, begitu datang kekhawatiran dunia, begitu datang tipu daya kekayaan, kemudian mereka segera murtad, balik lagi ke manusia lamanya. Jadi orang-orang seperti ini jatuhnya di tanah yang penuh dengan semak berduri, Bapak Ibu. Kekristenannya akan keliling-keliling, pindah-pindah gereja, pindah-pindah hamba Tuhan, membandingkan satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain, menjelekkan hamba Tuhan yang ditinggalkannya. Dan orang ini, dia seperti dewa-dewi hidup Kristennya. Kenapa? Karena hanya dia yang nampak paling indah, tapi kalau dibuka hidupnya, buah apapun tidak ada. Yang ada cuma mulut yang pintar ngomong, pintar manipulasi, membalikkan fakta, menutupi kebenaran, dan isinya adalah lompat-lompat menimbulkan kekacauan dalam komunitas, dalam rumah Tuhan, dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Dan orang yang hidup di dalam semak duri, orang yang hidup tanahnya ini penuh semak duri adalah orang-orang yang jadi troublemaker, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka mengatur
mengkontrol dan mereka memanipulasi kehidupan kekristenan menurut apa yang mereka mau. Semuanya diplesetkan seakan-akan mereka dekat hamba Tuhan, mereka dekat Tuhan. Semuanya isinya hanya plesetan semata. Nah, 3 bagian ini Tuhan peringatkan kepada kita di tahun 2024 ini. Tuhan ingatkan kepada kita jangan tinggal lagi di 3 area ini. Kenapa? Karena tinggal di tanah pinggir jalan itu kita bisa melihat setan bolak-balik menghancurkan hidup. Tidak ada hal yang baik. Baru mau dapat sedikit yang baik, datang rebut dan hancurkan. Kenapa? Karena celah dosa, karena celah hidup, karena kepalsuan rohani. Engkau sedang ada di senternya, di tengah-tengah segala kepalsuan rohani dalam kehidupan agamawi. Kemudian ketika kita hidup di tanah yang berbatu itu, kita bisa tahu dengan pasti bahwa semua yang kita punya ini adalah seperti yoyo Kristennya, turun naik, turun naik, turun naik. Tuhan tidak menghendaki orang suam kuku, turun naik, panas, tidak, dingin, tidak. Tuhan ingin kita stabil dalam kehidupan kekristenan ini. Dan tanah semak duri ini harus segera kita bertobat, karena tidak ada hal yang baik di baliknya. Kenapa? Karena semua yang kita kerjakan itu mendukakan balik kepalsuan, kemunafikan dan manipulasi yang membenturkan hamba-hamba Tuhan dan kemudian jadi troublemaker di komunitas di rumah Tuhan. Mari kita bertenang, Bapak Ibu, kita mencapai suatu keadaan di waiting room Tuhan, mendengar panggilannya. Tinggal tetap, dan ketika kita menemukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, setialah sampai garis akhir kehidupan, setialah sampai menghembuskan nafas akhir. Kenapa? Karena untuk itulah kita dipanggil menyelesaikan tugas panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita. Nah, yang keempat inilah yang istimewa, yang disebut tanah yang subur, yang membawa pelipat gandaan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, yaitu tanah di mana orang mendengar dan menyambut firman dan disertai hidup berbuah. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab Yoel 2 ayat 23 menubuatkan kepada kita, hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tuhan hendak berbuat baik kepadamu. Tuhan hendak mencurahkan kesembuhan, pemulihan keluarga, pemulihan bisnis, pemulihan pelayanan. Dan Tuhan hendak mengadakan hal-hal yang baru, yang tidak engkau pahami, yang tidak terlintas di hati, tidak sempat kau pikirkan, bahkan yang melebihi yang engkau doakan. Tuhan hendak adakan hal-hal yang besar dan ajaib. Tahun kelimpahan yang besar menurut ketaatan hatimu. Nah, Bapak Ibu, kunci untuk mencapai apa yang Tuhan sediakan di tahun 2024 ini adalah ketaatan. Kunci untuk mencapai apa yang Tuhan sudah persiapkan bagimu, bagi keluargamu adalah tanah yang subur. Wadahnya engkau dan hatimu dan keluargamu, komunitasmu, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu harus dipersiapkan dan harus mencapai kredibilitas dan kualitas yang dikenan Tuhan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang hujan awal, hujan akhir, kita bicara tentang tuaian, kita bicara tentang menabur benih, maka 2 Timotius 2 ayat 6 dan 7 adalah hal yang bisa kita pahami untuk kita dapat secara sederhana pengertiannya. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Petani adalah orang yang tekun dan teguh hati. Dan untuk tekun dan teguh hati harus disertai pengertian. Supaya apa? Supaya bisa mengelola pertanian menurut musim-musim terbaik. Supaya bisa menanam benih, memilih benih-benih terbaik. Supaya bisa menjagai masa-masa menuju panen raya, tidak dicuri iblis. Supaya bisa memanen dengan tepat dan pada musim yang tepat, waktu yang tepat. Hingga semua yang dituainya itu berharga. Dan jeripaya dan keringatnya itu sebanding dengan penghargaan Tuhan dan manusia. Ini Tuhan ajarkan tentang petani tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bukan suatu kebetulan ketika kita melihat tulisan yang lain sebagai pembanding. NET menuliskan, the farmer who work hard ought to have the first share of the crops. Ya. Petani yang bekerja keras seharusnya mendapat bagian pertama
dari hasil panennya. Jadi petani yang bekerja keras. Seharusnya, kata seharusnya berarti tidak semua. Terkadang ada banyak orang bekerja keras. Ada banyak orang sudah tekun dan teguh. Tapi kok pada musim pencurahan berkat Tuhan, pada musim pelipat gandaan, pada musim hari-hari terbaik, kok mereka tidak melebihi orang-orang yang lain. Yang bahkan mungkin kerjanya lebih sedikit tekun, kerjanya mungkin lebih ringan dibanding mereka. Kenapa? Ya. Ini Bapak Ibu, saya bacakan versi NKJV lagi. The hardworking farmer must be first to partake of the crops. Petani pekerja keras harus menjadi yang pertama mengambil bagian dari hasil panennya. Jadi petani pekerja keras, bukan lagi petani yang bekerja keras. Ada suatu perbedaan di sana. Kalau petani yang bekerja keras mungkin sesekali ya, malasnya banyak, lalainya banyak tahun-tahunnya dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Tetapi petani pekerja keras itu menjadi profesi, menjadi pribadinya, menjadi manner, menjadi attitude, menjadi bagian dalam hidupnya. Tuhan mengerjakan hal-hal yang baik menurut kepribadiannya. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita pahami dengan pasti bahwa tanah yang subur ini sebanding dengan pribadi, benihnya, wadahnya, orangnya, engkau, keluargamu, komunitasmu, bisnismu, sebanding dengan musim Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu. Supaya apa yang baik yang dijanjikannya di tahun ini, semua hal yang di masa-masa lalu belum kau capai, engkau terima pelipat gandaan, kau terima rapelan, kau terima semuanya melimpah di tahun ini. Doa saya supaya pengertian pemahaman ini kita dapatkan, sehingga mukjizat, kesembuhan, pemulihan keluarga, berkat-berkat yang tertunda, jawaban doa yang tertunda, semuanya dilimpahkan, dikaruniakan kepadamu dan keluargamu. Bahkan seisi keluargamu dan anak cucumu diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Pastor William akan tutup dengan doa untuk kita menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman Tuhan bagian ketiga dari pengertian pesan nubuatan Tuhan tahun 2024 tentang menabur menurut kehendak Tuhan. Hal pertama yaitu benih yang dilempar di tanah yang subur diajarkan kepada kita agar mencapai tingkatan iman dan beroleh kasih karunia untuk memahami rahasia kerajaan Allah. Hal kedua, perihal tanah yang subur, agar kita mendengar dan menyambut firman dengan benar dan tepat sehingga hidup kita berbuah. Bapak Ibu yang hari ini siap diberkati Tuhan dan mau hidup taat menabur di ladang Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan doa menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadirat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkan Tuhan bagi kita benih-benih kehidupan. Kita dilindunginya jauh dari penyakit, mara bahaya, dan jauh dari bencana kematian. Kita dipeliharanya, kita diberkatinya. Semua janji Tuhan atas hidup kita pasti terpenuhi. Lumbung-lumbung perberkatan hidup kita diisinya penuh dengan kebahagiaan, kemurahan, dan berbagai-bagai berkat kehidupan. Berangkas dan rekening bank kita diisi Tuhan dengan limpahnya. Kita hidup sehat dan bahagia. Kita terima semua berkat Bapa Surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin.